ngerjain tugas urung. Nyawa nggak kerja nih. Males. Lah ya malas. Yo males ae. Aja ditunda-tunda kemarin numpuk. Emangnya kamu senggarap? Wes, nurun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kita akan membahas bersama tentang prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Jadi prokrastinasi adalah tindakan menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu. Seperti pada ilustrasi video sebelumnya ya. Jadi, apakah kalian pernah mengalami prokrastinasi? Ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang menunda pekerjaannya. Faktor yang pertama adalah ketidakmampuan seseorang mengelola suasana hati. Maksudnya, ketika kita sedang lagi nggak mood atau kita lagi ada masalah nih, kita pasti kan merasa malas untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, ketidakmampuan kita untuk mengelola hati ini yang menyebabkan kita malas atau tidak mau menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita. Yang kedua adalah kecenderungan mendahulukan hal yang lebih mudah. Kelihatannya memang harusnya begitu, Bu, dahulukan yang mudah. Tapi kalian perlu tahu, kebiasaan menyelesaikan hal yang mudah ini akan berujung pada kalian akan menyisihkan pekerjaan yang sulit. Ketika sudah sampai pada saat yang tersulit, sedangkan kalian sudah kelelahan, maka akan muncul rasa untuk ingin menunda pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga adalah kurangnya motivasi. Nah, biasanya nih kalau udah malas belajar, udah malas banget buka buku, nah ini yang menyebabkan kalian untuk menunda pekerjaan karena kalian nggak punya motivasi nih. Tujuan kita belajar untuk apa? Nah, itu harus digali lagi. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan yang tidak jelas. Nah, terkait dengan motivasi tadi, balik lagi, tujuan kalian untuk mengikuti pembelajaran adalah menambah wawasan dan pengetahuan juga keterampilan. Nah, diingat-ingat tujuan itu ketika kita mau menunda pekerjaan, jangan sampai kita lupa pada tujuan awal kita. Kemudian penyebab yang kelima adalah kurangnya pengetahuan akan tugas yang dihadapi. Nah, ini sering nih biasanya. Kalau misalnya dia nggak tahu, ya sudahlah, saya nggak bisa menyelesaikan, besok-besok aja. Seperti itu ya. Padahal ini bahaya banget loh. Ini yang paling banyak memicu terjadinya menunda pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah faktor banyaknya gangguan. Biasanya ketika kita sudah mulai nggak mood, antara mau ngerjain atau enggak ya, tiba-tiba ada SMS masuk atau WA masuk dari teman, ngajakin main. Nah, ini berupa gangguan yang bisa membuat kita ingin menunda tugas atau kewajiban kita. Ternyata, prokrastinasi itu ada jenisnya loh. Kita lihat yuk, kita termasuk dalam jenis yang mana? Yang pertama adalah prokrastinasi pasif. Ini terjadi ketika kamu menunda sesuatu tetapi tidak menggantinya dengan tugas yang bermanfaat lainnya. Sedangkan yang kedua adalah prokrastinasi aktif. Ini terjadi ketika kamu menyadari ada tugas yang harus kamu lakukan, namun kamu memutuskan bahwa apa yang kamu lakukan lebih penting dan akan terbayarkan hasilnya dengan jangka panjang. Nah, jadi kalian termasuk prokrastinasi yang mana nih? Sayangnya, baik yang pasif maupun aktif sama-sama mempunyai dampak. Berikut ini adalah akibat dari kegiatan prokrastinasi. Yang pertama, ketika kita melakukan prokrastinasi terlalu sering ya, kita akan mengalami kondisi psikologis yang terganggu. Di antaranya, kita jadi mudah stres. Kemudian kita jadi tidak tenang karena kita merasa dikejar-kejar oleh rasa bersalah karena tidak menyelesaikan tugas pada waktunya. Ini bahaya banget loh ya, terutama buat kalian yang masih muda. Kemudian, akibat yang kedua adalah nilai akademik yang cenderung turun. Ini disebabkan karena tugas yang menumpuk dan kemudian mengakibatkan konsentrasi belajar kalian jadi turun. Nah, lama-kelamaan ini terjadi berulang-ulang dan akan menimbulkan motivasi belajar yang hilang.
Bahaya banget ya. Lalu bagaimana Bu cara mengatasi prokrastinasi? Nah, berikut ini Bu Vivi ngasih beberapa tips untuk mengatasi prokrastinasi. Langkah yang pertama adalah membuat daftar tugas. Jadi mulai dari sekarang, kalian bisa menyiapkan kertas dan mencatat apa saja sih tugas-tugas yang selama ini belum sempat kalian kerjakan. Kemudian yang kedua adalah kalian mulai mengambil langkah kecil. Ya, seperti memulai mana dulu yang bisa diselesaikan, dan mana dulu tugas-tugas kecil yang dapat selesai dalam jangka waktu dekat. Kemudian yang ketiga adalah lakukan tugas paling sulit pada pagi hari. Jadi misalnya dari sekian tugas yang kalian data, kalian cari yang paling sulit, selesaikan pada pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu otak kita masih dalam keadaan fresh dan siap untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan dengan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat adalah untuk menghindarkan kalian dari gangguan-gangguan, usahakan untuk mematikan notifikasi HP dulu ya selama belajar. Jadi ini akan membantu kalian untuk konsentrasi dan tidak fokus kepada nada getar atau nada dering bunyi WhatsApp masuk. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kalian sudah mulai bisa mengerjakan tugas kalian tepat waktu, berilah hadiah kecil pada diri sendiri. Contohnya gimana Bu? Misalnya, hari ini saya sudah selesai mengerjakan tugas nih tepat waktu. Berarti aku bisa santai dulu 10-15 menit mendengarkan lagu atau mungkin lihat-lihat video, seperti itu. Tidak lebih dari sesuai jadwal yang sudah kalian buat di list tadi. Kemudian yang berikutnya adalah bergaulah dengan orang yang menginspirasi kalian untuk aktif mengambil tindakan. Jika lingkungan kalian, teman-teman kalian nih orang-orangnya suka pada nunda, nah ini mulai harus hati-hati ya, karena lingkungan sangat berpengaruh pada apa yang kalian lakukan. Mulailah dari diri kalian ya, jadi kalian ambil tindakan, dan lebih bagus lagi jika kalian bisa menjadi inspirasi atau motivasi teman-teman kalian yang suka menunda tadi. Kemudian yang terakhir adalah tentukan lagi tujuan kalian dari awal. Ya, balik lagi ya, tentukan tujuan kalian sekolah, tentukan tujuan kalian belajar ini untuk apa, untuk mendapat apa, untuk mengetahui apa. Jika kalian ingat terus tujuan kalian, nanti kalian akan tahu bagaimana caranya agar bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Vivi ingin kalian menulis nih pengalaman kalian. Jika kalian pernah mengalami prokrastinasi, entah itu pasif atau aktif, kalian tulis di selembar kertas apa pengalaman kalian tentang menunda pekerjaan atau tugas, ya. Kemudian setelah itu kalian sampaikan juga bagaimana sih waktu itu cara kalian mengatasinya. Atau mungkin misalnya saat itu kalian belum tahu caranya mengatasi. Kalian sampaikan saja di situ. Nah, jika sudah selesai, seperti biasanya kalian foto dan kalian upload di menu e-learning kalian masing-masing. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk membantu orang tua dan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.